Nilai di ekosistem itulah nantinya baru dikatakan dengan nilai Kawin Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Welcome to my channel. Senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dilancarkan segala aktivitas, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badan kita semua. Saudaraku semua, pada episode ini kita masih membahas seputaran Pi Network ya. Kabar baik buat pionir Pi Network, terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa ya. Setelah sukses menjalankan testnet kedua, kini tim INTP tengah bersiap untuk menguji protokol 20 ya. Apa artinya ini buat para pionir? Mari kita simak bersama-sama. Protokol 20 adalah langkah besar yang akan membawa fitur smart contract dan aplikasi terdesentralisasi DApps ya ke dalam ekosistem Pi Network. Dengan smart contract, pengguna nantinya bisa membuat aplikasi seperti dompet digital hingga platform jual beli tanpa perantara ya. Tidak perlu pihak yang lain, tidak perlu pihak ketiga, langsung kita transaksi dengan platform yang sudah disediakan. Ya, apakah ini penting? Ya, penting sekali ya. Bayangkan kalau kita bisa melakukan transaksi otomatis tanpa pihak yang ketiga. Semua aman dan transparan karena dikendalikan oleh blockchain. Inilah masa depan Pi Network, bukan cuma jadi koin saja ya, tetapi juga jadi ekosistem aplikasi yang hidup yang bisa digunakan oleh pengguna seperti kita. Saudaraku semua, langkah ini yang diambil juga mengikuti jejak jaringan Stellar. Pi Network tak mau ketinggalan juga ya, dan membuktikan keseriusannya menjadi bagian dari teknologi blockchain secara global. Ya, ini sudah dilakukan. Kapan akan diluncurkan? Kan itu pertanyaan dari kita. Ya, pengujian ini akan dilakukan melalui testnet 2 ya, atau bisa jadi akan hadir testnet 3. Untuk simulasi lebih lanjut, setelah itu barulah menuju peluncuran resmi di mainnet terbuka. Artinya ini akan diluncurkan pada mainnet terbuka yang sudah terbuka pada aplikasi Pi Network ya. Saudaraku semua, kita tidak perlu ragu dengan aplikasi Pi Network ini ya. Mereka pelan-pelan menyelesaikan fitur-fitur barunya ya untuk mensukseskan Pi Network. Dulu sebelum Open Network dibuka, kita sanggup menunggu ya, walaupun ada sedikit kecurigaan dengan Pi Network ya, apakah Pi Network ini scam ataupun tidak ya. Ternyata Pi Network tidak scam ya, berhasil diluncurkan Open Network-nya ya. Dulu sanggup kita menunggu. Kenapa sekarang kita tidak sanggup setelah Open Network dibuka ya? Cuma kita menunggu harganya saja. Kalau memang kita mau jual sekarang bisa, tapi sayang koin kita ya. Kita tunggu saja harganya tinggi. Kita lihat Nicholas tidak pernah mengatakan nilai koin Pi Network yang di bursa. Ya. Kenapa? Bursa itu berhak mencatat koin cryptocurrency. Ya, bukan Pi Network saja. Semua yang cryptocurrency bursa siap mencatatnya. Ya. Tentang nilainya ya, menurut pasar itu koin-koin yang lain, tapi kalau Pi Network tidak ya. Kalau sekarang dirilis harganya menurut pasar oleh bursa, itu wajar-wajar saja. Tapi Nicholas Kokkalis tidak mengatakan bahwa nilai yang di bursa itu adalah nilai koin Pi Network ya. Kenapa? Karena masih ada benahan-benahan ekosistem ya. Nilai di ekosistem itulah nantinya baru dikatakan dengan nilai koin Pi Network.
Bursa merilis harga itu hak mereka ya, karena sudah dilaporkan ke bursa. Ya, sudah listing di bursa. Apakah kita mau menjualnya? Tentu tidak ya, kalau harganya murah. Percayalah saudaraku semua, siap nantinya ekosistem ya, pastinya ada nilai di sana. Kesepakatan ekosistem nanti berapa yang akan diberi nilai satu koin Pi Network untuk bisa bertransaksi dengan mereka. Masa ketika bertransaksi tidak ada nilainya? Bagaimana mereka membarterkan barang yang ada di aplikasi DAPPS? Ya, tentunya sudah ada nilai nantinya. Sesudah ada nilai di ekosistem, bursa pasti mengikuti nilai yang ada di ekosistem. Kalau tidak, tidak ada yang menjual koin Pi Network ke bursa. Ya, misalnya bursa lebih murah sedangkan ekosistem tinggi. Lebih baik kita barter dengan ekosistem, jual barang di ekosistem, dapatkan fiat. Daripada kita menjual koin Pi kita ke bursa dengan harga yang sangat rendah. Jadi bursa tidak ada yang menjual koin ke dia. Otomatis bursa akan mengikuti nilai yang ada di ekosistem Pi Network. Jadi kapan nilainya ada? Ya, inilah yang harus kita tunggu. Ya, ekosistem belum ada kesepakatan berapa nilai yang akan dirilis. Kemungkinan ada hal-hal yang belum selesai dilakukan. Ya, cuma kita belum tahu apa yang harus dilakukan oleh core team dan ekosistem. Contohnya seperti teman kita menunggu kita di suatu tempat. Ya, mereka sudah menunggu di sana, tapi kita tidak kunjung datang. Kenapa? Karena kita masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan misalnya di rumah ya. Semua yang perlu kita bawa, kita persiapkan. Dengan persiapan itu memakan waktu. Mereka yang sudah menunggu di sana jenuh, kok lama sekali kita datang. Kan itu, ya. Mereka tidak tahu bahwa kita harus menyelesaikan, harus mempersiapkan apa-apa yang harus kita bawa. Ya, begitu juga kita sebaliknya dengan Pi Network. Ya, core team mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Ya, kita yang menunggu terlalu capek. Ya, karena kita belum tahu sampai ke mana sudah perjalanan Pi Network. Semoga saudara kita mengerti sampai ke sana ya. Saudara kita yang pionir sejati pasti sabar menunggu keberhasilan Pi Network. Keberhasilan Pi, keberhasilan para pionir. Ya, hanya ini penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.